Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 511. Li Dong tidak berbicara, dia menatap burung itu dengan seksama. Tapi karena jarak dan cahaya gelap, Li Dong tidak bisa melihat penampilannya. Dan Li Dong bukanlah ahli burung, bahkan jika dia melihatnya, dia belum tentu tahu jenis burung apa itu. Namun, pengingat kepala besar itu membuatnya berpikir burung ini agak mencurigakan. Meskipun ini adalah kota, adalah normal bagi burung untuk terbang. Namun, semua burung itu terbang langsung di atas kepala mereka. Li Dong tidak punya cara untuk menentukan apakah dia akan terbang kembali lagi, karena dia tidak pernah mengamati ini. Burung ini sedikit berbeda, sepertinya sedang mencari sesuatu. Pada saat ini, saya berputar di sekitar bagian atas kepala saya, dan saya tidak bermaksud untuk terbang sama sekali. Kemudian, Li Dong memikirkan sesuatu, wajahnya berubah. Pergi. Dia berteriak dan bergegas membuka pintu mobil. Ayah, cepat, keluar dari mobil. Pada saat yang sama, dia memeluk Lin Yurou, yang tercengang. Ekspresi Lin Guodong berubah, dia tidak ragu sama sekali, dia langsung menuruti kata-kata Li Dong, dan turun dari mobil. Cepat, jalankan secara terpisah. Li Dong berteriak, memegang Lin Yurou, dan berlari ke satu arah. Ekspresi Zhao Sanhe telah berubah drastis saat ini. Karena tindakan tiba-tiba Li Dong, beritahu mereka keseriusan masalah ini, Zhao Sanhe dan Dao Skar dan 3 atau 4 saudara lainnya segera melindungi Lin Guodong, sementara yang lain berhamburan dan melarikan diri. Kata-kata Li Dong, tentu saja mereka akan menerapkannya 100%. Hah! Mata burung besar itu begitu tajam sehingga setelah melihat perilaku mangsanya, tampak seperti elang yang menangkap kelinci, melambaikan sayapnya dan mengejar ke arah Li Dong berlari. Ya, itu mengejar Li Dong dan Lin Yurou secara langsung, sebaliknya, mengabaikan Zhao Sanhe dan yang lainnya. Tidak diragukan lagi bahwa target burung ini adalah Li Dong dan Lin Yurou. Li Dong menoleh dan melihat perilaku burung itu, dan segera menentukan asal burung itu. Dalam beberapa detik yang singkat ini, kecepatan jatuh burung itu mencapai ekstrim, dan dalam sekejap mata, burung itu semakin dekat dan dekat, memperlihatkan kepalanya yang tajam dan garang. Pada saat ini, Li Dong tiba-tiba berbalik. Pada saat yang sama, dia tidak tahu kapan ada batu kecil di tangannya, dan dia menjentikkannya. Batu kecil itu tiba-tiba mendesing dan menembak kepala burung besar itu. Namun, hewan itu ternyata sangat lincah. Tubuhnya melenceng, menghindari pukulan. Namun, Li Dong lebih kuat dari itu, seolah-olah dia mengira pukulan ini akan gagal. Dia menjabat tangan besarnya. Kali ini, cahaya keemasan melesat dengan kecepatan lebih cepat. Target serangan ini persis di tempat burung besar ingin menghindar. Pada saat yang sama, dia memeluk Lin Yurou dan berbaring di tanah. Memanggil. Cahaya keemasan itu langsung mengenai kepala burung besar itu, membuat tubuhnya jatuh ke belakang. Ledakan. Tubuh burung itu tiba-tiba meledak di udara. Daging dan darah memercik ke segala arah. Li Dong tidak pergi untuk melihat tubuh burung besar itu, tetapi menurunkan Lin Yurou dan bertanya, "Bagaimana perasaanmu?" "Aku baik-baik saja." Lin Yurou menggelengkan kepalanya. Li Dong memeriksa dengan cermat, dan setelah memastikan bahwa Lin Yurou baik-baik saja, dia merasa lega. Bab 512. Meskipun Lin Yurou memiliki kepribadian yang kuat, di dalam hati Li Dong, dia masih merasa bahwa dia adalah boneka porselen yang berharga. Pada saat ini, Zhao Sanhe dan yang lainnya dengan cepat berkumpul. Ekspresi semua orang sangat serius. "Kakak, apa yang terjadi? Kenapa ada ledakan?" Zhao Sanhe bertanya dengan suara yang dalam. "Sebuah bom dibawa pada burung itu, dan itu akan meledak jika terkena benturan."
Petik 2. Li Dong berkata dengan sungguh-sungguh. Bisa dibayangkan jika burung ini mengenai seseorang, pasti akan hancur berkeping-keping oleh kekuatan bom tersebut. Tidak peduli seberapa kuat dia adalah pria yang berdaging dan berdarah, menghadapi bom dan peluru, dia pasti tak terbendung. Ini setara dengan bom burung yang sulit dipertahankan tetapi sangat kuat. Bagaimana bisa ada bom pada burung itu? Zhao Sanhe dan yang lainnya terkejut ketika mereka mendengar ini. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar hal seperti itu. Wajah Li Dong muram, dia pergi ke tempat burung itu meledak dan mencarinya, dan menemukan kepala burung. Ini adalah patung es, terutama tinggal di daerah dingin Siberia. Petik 2. Tanpa disangka, burung ini akan muncul di sini. Burung ini sangat umum di Siberia, tetapi jarang dikunjungi di China. Ini adalah master pelacakan. Jika dijinakkan, asalkan mencium bau, ia dapat menemukannya. Sumber rasa. Petik 2. Kakak maksudnya, burung ini dikendalikan oleh seseorang di belakang. Zhao Sanhe bertanya dengan suara yang dalam. Li Dong mengangguk. Jika tidak ada yang lain, itu pasti Panglima Perang Skynet. Petik 2. Li Dong berkata dengan suara yang dalam, bawahan Skynet King memiliki 8 jenderal. Satu-satunya yang bisa memanipulasi hewan untuk menyerang manusia adalah pelatih hewan. Petik 2. Terlalu kuat untuk bisa melatih hewan untuk menyerang manusia. Petik 2. Zhao Sanhe berkata dengan sungguh-sungguh, pelatih hewan itu masih merupakan master yang hebat dan lawan yang sangat berbahaya. Jika tidak dipecahkan, itu akan sangat rumit. Petik 2. Ya, serangannya sulit untuk dilawan. Jika bisa, sebaiknya jangan biarkan dia memiliki kesempatan untuk menembak lagi. Petik 2. Sayangnya, orang kuat seperti itu bersembunyi dan tidak ada cara untuk melacak keberadaannya. Petik 2. Kepala besar itu berkata dengan sungguh-sungguh. Li Dong menggelengkan kepalanya. Dia tidak akan terlalu jauh dari kita. Petik 2. Pertama, patung es bergantung pada bau untuk menemukan target. Dia pasti memiliki kontak langsung atau tidak langsung dengan kita, dan kemudian memberikan bau itu ke patung es. Petik 2. Kedua, serangan patung es, dia perlu memeriksa dan menerima hasilnya. Jika saya tidak salah, mungkin patung es itu dilengkapi dengan kamera mini. Kami melarikan diri, dan dia meluncurkan perintah untuk menyerang. Petik 2. Ketiga, pahatan es berasal dari daerah arus dingin Siberia. Pasti tidak akan beradaptasi dengan mata air domestik. Dia akan meletakkan pahatan es di tempat yang sangat dingin terlebih dahulu, lalu melepaskannya bila perlu. Oleh karena itu, jarak antara dia dan patung es tidak akan terlalu jauh. Petik 2. Kata-kata jatuh. Zhao Sanhe dan yang lainnya segera menjadi waspada. Kekuatan semacam itu, tidak jauh, segera membuat mereka merasakan tekanan besar. Ayah. Pada saat ini, tepuk tangan terdengar. Ekspresi semua orang berubah, dan mereka mengikuti suara tepuk tangan. Saya melihat bahwa di sudut jalan tidak jauh, bayangan hitam besar perlahan berjalan keluar. Dia mengenakan jas putih, sepatu kulit putih, dan topi putih. Dia menundukkan kepalanya dan berjalan menuju Li Dong dan yang lainnya selangkah demi selangkah. Kan. Dia tinggi, memakai sepatu bot kulit, berjalan dengan tenang dan kuat, menginjak malam yang tenang dan lantai beton yang keras dengan ketukan drum berirama tertentu, mengirimkan kekuatan untuk mengejutkan jiwa. Akhirnya, orang ini berhenti pada jarak sekitar 10 meter dari Li Dong dan yang lainnya. Bab 513. Dia melihat Li Dong, dan Li Dong juga menatapnya. Pria ini, yang tingginya hampir 2 meter, memiliki bahu yang lebar dan kokoh, dan karena tubuhnya, pipinya satu ukuran lebih besar dari orang biasa, tetapi dia tampaknya telah menebasnya dengan pisau, memberikan tampilan yang tajam dan tampan. Saya harus mengatakan bahwa pria barat ini sangat tampan. Bahkan dibandingkan dengan Li Dong, itu tidak kalah sama sekali. Halo, saya Yesus, ini nama saya sendiri.
Petik 2. Pria itu melepas topinya, memperlihatkan rambut emasnya, dan dia sedikit mengangguk ke arah kerumunan. Tentu saja, kamu juga bisa memanggilku pelatih hewan. Petik 2. Dia berbicara bahasa Inggris, dengan aksen London yang sangat kuat. Dia terlalu tampan, dia terlalu tinggi, tapi dia sangat gentleman, dan dia merasa seperti pembunuh paruh waktu dari model catwalk. Yesus, dewa yang mengatur hidup dan mati semua makhluk hidup. Bahkan jika Anda tidak perlu melihat wajahnya yang mendominasi, mendengar namanya saja membuat orang tahu betapa bangganya, betapa sombong dan luar biasanya orang ini. Li Dong menatapnya kosong, tidak berbicara atau menjawab. Dalam hatinya, dia akhirnya menghela nafas lega. Yang paling dia takuti adalah pihak lain tidak bisa melarikan diri. Tidak ada yang berbicara, dan diam-diam menatap pria yang mengaku sebagai Yesus. Yesus menunggu beberapa saat, dan terkejut ketika dia melihat tidak ada yang menjawab. Dia menyentuh hidungnya dan bergumam, "Saya pikir Anda akan hormat ketika Anda mendengar nama saya. Apakah Anda tidak mengerti bahasa Inggris?" Beastmaster, prajurit Skynet. Petik 2. Li Dong berkata dengan ringan, "Kamu Skynet, kamu telah menginvasi Tiongkok dengan profil tinggi. Apakah menurutmu Tiongkok tidak memiliki siapapun? Kamu sangat kuat sehingga kamu membunuh 6 orangku." Petik 2. Yesus memandang Li Dong dengan wajah serius, "Ini sangat tidak sesuai dengan informasi di intelijen. Bolehkah saya menanyakan nama Anda?" Ditanyakan pertanyaan ini, dia menatap Li Dong, seolah dia ingin melihat Li Dong lewat. "Ingin tahu namaku? Kamu belum memenuhi syarat." Petik 2. Li Dong berkata dengan acuh tak acuh, dan kemudian dia berkata kepada Zhao Sanherod, "Tuan yang sebenarnya ada di depanmu, apakah kamu tertarik?" Zhao Sanhe dan Daoskar saling memandang, dan mereka semua melihat kepanikan di mata masing-masing. "Saudara, apakah ini meminta mereka untuk melawan pelatih hewan ini?" Di antara mereka, orang yang paling kuat adalah Zhao Sanhe, yang telah mencapai kondisi puncak master. Adapun bekas luka dan kepala besar, mereka semua setinggi 1 kaki ketuanya. 1 lawan 1, tidak ada yang akan menjadi lawan pelatih. Namun, Zhao Sanhe dan yang lainnya bergabung dengan keterampilan tempur tim, bahkan jika mereka bukan lawan, mereka masih memenuhi syarat untuk bertarung 1 atau 2. Tentu saja, di antara mereka, risikonya sangat tinggi. Di hadapan pria yang begitu kuat, jika seseorang tidak berhati-hati, seseorang akan jatuh. "Kenapa, kamu takut?" Li Dong berkata ringan. "Takut burung." Petik 2. Zhao Sanhe berkata dengan keras, "Bukankah itu guru agung? Ayo, kita pergi dan menidurinya." Petik 2. "Ya, persetan dengannya." Scar dan yang lainnya tampak garang. Bahkan jika mereka tahu bahwa mereka tidak akan menjadi lawan dari pihak lain, mereka tidak boleh takut. "Selesai. Bahkan jika saya tidak bisa melakukannya, ada kakak laki-laki." Jadi, dipimpin oleh Zhao Sanhe, semua saudara berkumpul dan mengepung pelatih hewan itu dengan sikap yang menyelubungi. "Oh, kalian ingin melawanku bersama?" Pelatih mengangkat bahu. Bab 514. Jelas, dia sudah melihat bahwa posisi Zhao Sanhe adalah posisi keterampilan tempur tim. Keterampilan tempur tim yang bagus, tetapi apakah kamu tidak tahu kekaguman yang seharusnya kamu miliki ketika menghadapi master yang hebat? Mata pelatih menjadi dingin, "Berani tidak sopan kepada saya, maka saya hanya bisa mengirim Anda kembali ke pelukan Tuhan." Petik 2. Itu banyak omong kosong. Petik 2. Zhao Sanhe mendengus dingin dan langsung memulai. Sambil memegang belati di tangannya, dia bergegas ke depan pelatih hewan, menusuk dada lawan dengan pisau. Dalam sekejap, lampu listrik menyala. Begitu dia pindah, seluruh formasi tim segera mulai beroperasi. Kecepatan Zhao Sanhe mencapai ekstrim, seperti hantu yang berkedip cepat, bergegas menuju lawannya dengan kecepatan yang sulit dibedakan dengan mata telanjang. Namun, dia cepat, tetapi pelatihnya lebih cepat. Tapi jelas, dia juga sedikit terkejut dengan kecepatan Zhao Sanhe.
Karena informasi target yang dia dapatkan adalah keberadaan yang bisa membunuh seorang Grandmaster, dia pikir itu hanya Grandmaster setengah langkah. Bahkan tidak jelas apakah ada pengawal di sekitar target, tetapi ini bukan kelalaian majikan, juga bukan karena dia tidak melakukan penyelidikan terperinci sebelum tindakan, tetapi kebiasaan pribadinya. Dia tidak membutuhkan ini. Apakah itu seseorang atau sekelompok orang, apa yang harus dia lakukan tidak pernah gagal. Dia adalah seorang pelatih hewan, dan terlebih lagi Yesus. Dia adalah Tuhan. Tuhan itu Maha Kuasa. Namun, kejutan ini tidak membuatnya merasa gugup atau stres. Sebaliknya, wajahnya terbakar oleh kegembiraan bertemu dengan seorang master dan semangat untuk bertarung. Dia sangat senang bahwa seseorang bisa mendorongnya kembali. Ya, dia mundur selangkah. Sebuah langkah besar. Ini hanya langkah ini. Langkah ini menyelesaikan penusukan hati Zhao Sanhe yang sengit. Kemudian, dia meremas mulutnya dan meniup peluit. Peluitnya tidak tajam, bahkan terasa serak dan tumpul. Zhao Sanhe terkejut sejenak, bertanya-tanya mengapa dia tidak terburu-buru untuk melakukan serangan balik saat ini, sebaliknya dia membuat suara yang aneh. Namun, Scar dan Datu menemukan sesuatu yang aneh. Terutama kepala besar, penglihatannya sangat bagus, dia melihat sekelompok bayangan gelap bergegas menuju Zhao Sanhe dari belakang. Hati-hati di belakang. Big Head berteriak keras. Tidak baik. Petik 2. Zhao Sanhe terkejut. Kepala besar mengingatkannya bahwa dia sendiri merasakan hawa dingin di punggungnya. Seseorang menyelinap serangan dari belakang, pelatih binatang buas ini, sebagai master yang hebat, dia sebenarnya memiliki seorang penolong. Tidak ada waktu untuk berbalik, dan tidak ada waktu untuk berbalik. Pisau kedua yang awalnya ingin terus menusuk jantung pelatih binatang itu segera mundur seperti burung layang-layang, cahaya perak berkedip, dan busur anggun ditarik ke belakang di mana angin kencang tiba-tiba naik. Aduh, ada raungan monster, dan kemudian perasaan menindas dari rambut dingin yang berdiri di belakangnya menghilang. Zhao Sanhe bisa berbalik dan melihat monster badut kerdil berjongkok tidak jauh di belakangnya, menyeringai padanya. Itu adalah benda seperti anjing dengan rambut hitam di sekujur tubuhnya. Terutama bagian kepala, seperti singa, tumbuh lingkaran panjang rambut panjang. Wajahnya anehnya panjang, dengan mata cekung dan mata merah-merah, seperti lubang hitam gelap dan dalam dengan lampu merah menyala. Hidungnya mancung, mulutnya lebar dan giginya setajam pisau. Sepertinya mewarnai rambut singa menjadi hitam dan menempelkannya pada seekor anjing, lalu menghancurkan seluruh wajah anjing itu dan menggabungkannya secara acak. Itu terlihat seperti monster. Zhao Sanhe sekarang mengerti peran peluit pelatih, ternyata dia memanggil monster ini untuk melawan. Bab 515. Kecuali Lidong, semua orang sangat terkejut. Hantu ini terlalu pintar. Anda tidak hanya dapat mendengarkan peluit untuk menyerang, tetapi juga menyelinap serangan dari belakang. Jika itu bukan pengingat kepala besar tadi, bahkan Zhao Sanhe tidak bisa mendengar suara apapun dari benda ini. Monster ini sangat mengerikan. Itu bisa menjadi ancaman besar bagi Tuan Besar. Melihat mata semua orang tertuju pada monster itu, pelatih itu tiba-tiba tampak bangga. Dewa harus dijaga oleh binatang roh. Meskipun gerbang neraka dijaga oleh anjing berkepala 3, perlu untuk memperkenalkan teman-temanku kepadamu. Pelatih hewan berkata dengan keras, itu disebut elis. Dalam hal kemampuan menyerang, bahkan jika hanya ada satu mastif jantan di dunia, itu kurang dari 1/10-nya mereka yang tidak menghormati Tuhan. Zhao Sanhe dan yang lainnya seperti musuh. Karena bahkan seorang master hebat seperti Zhao Sanhe, melihat monster itu, merasakan krisis yang kuat. Monster ini sebenarnya bisa mengancam Tuan Besar. Benar-benar sulit. Binatang roh omong kosong. Petik 2. Pada saat ini, Lidong berbicara dengan ringan. Benda ini disebut karnivora di baratmu, dan di timur kami, itu hanya mastif yang aneh. Petik 2. Ini hanya mastif berwajah hantu,
tetapi makhluk ini akan punah di dunia. Makhluk ini pada dasarnya agresif, mampu menangkap serigala. 10 Mastiff Tibet yang ganas bukanlah lawannya, dan sekali mereka menyerang, mereka tidak akan pernah mati. Kecuali ia bisa dijinakkan, dengan cara ini, ia akan mematuhi perintah para penjinak. Petik 2. Li Dong berkata dengan acuh tak acuh, sangat sulit untuk bisa menjinakkannya. Orang yang bisa menjinakkannya bukanlah orang yang luar biasa. Namun, manusia adalah manusia, bukan dewa, jadi kamu juga berpura-pura menjadi dewa dan membangkitkan hantu. Itu hanya tongkat. Petik 2. Tentu saja dia tahu apa itu. Faktanya, dia telah menyapu organisasi teroris besar dunia dalam beberapa tahun terakhir, dan dia sangat berpengetahuan, dia secara alami telah melihat hal semacam ini. Saya harus mengatakan bahwa hal ini sangat langka di dunia, hanya ada 2 atau 3 di dunia, dan bahkan ada kemungkinan kepunahan. Hal-hal indah mudah diingat, dan bahkan yang paling jelek pun dapat mencapai efek yang sama. Karena itu terlihat sangat jelek untuk membuat orang mengingatnya. Jadi ketika itu muncul, Li Dong mengenalinya. Pelatih itu jelas terkejut, dan dia menyipitkan mata pada Li Dong. Siapa kamu? Kenapa kamu bisa tahu ini? Tujuan misi seperti itu, kekuatannya, telah melampaui imajinasinya. Ketika dia datang, dia awalnya mengira bahwa tujuannya hanyalah master yang bisa membunuh Grandmaster, paling-paling hanya Grandmaster setengah langkah, atau master yang baru saja memasuki Grandmaster. Namun, misi kali ini secara langsung menyebabkan dia kehilangan 6 bawahannya. Di bawah 6 setengah langkah Guru Agung. Jika dia diorganisir oleh pembunuh lain, dia pasti akan memilih untuk mundur tanpa ragu-ragu setelah mengetahui bahwa targetnya sangat kuat. Tapi dia tidak melakukannya. Karena dia dari Skynet, dia mewakili wajah raja tertinggi. Jika dia mundur tanpa perlawanan, raja akan menghancurkannya berkeping-keping. Karena itu, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia masih harus mencoba. Terlebih lagi, dia belum bermain melawan lawan, sehingga pelatih berpikir dia masih memiliki kesempatan untuk menyelesaikan misi ini. Li Dong berkata kepada Zhao Sanhe dan yang lainnya, jangan gugup, ayolah, akhirnya ada master yang hebat untuk melatihmu, ambil kesempatan itu. Petik 2. Ya Pak, ketegangan di Zhao Sanhe dan hati mereka segera menghilang. Terus serang pelatih hewan. Bab 516. Saat bertarung dengan Zhao Sanhe dan yang lainnya, pelatih itu melirik Li Dong pada saat yang bersamaan. Karena kamu tahu karnivora, apakah kamu tahu bagaimana itu akan meluncurkan serangan tanpa akhir? Li Dong menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Petik 2. Itu sangat disayangkan. Petik 2. Pelatih menghela nafas, lalu dia meremas mulutnya, dan sekali lagi mengeluarkan perintah serangan ke Mastiff wajah hantu. Target serangan itu adalah Zhao Sanhe dan yang lainnya. Suara mendesing. Saya melihat hantu wajah Mastiff berubah menjadi bayangan, dengan kecepatan luar biasa, dan menggigit leher saudaranya. Kecepatannya terlalu cepat. Raut wajah sang kakak berubah drastis. Namun, dia berada dalam formasi tim saat ini, dan Zhao Sanhe yang mengendalikan formasi. Pada saat ini, Zhao Sanhe membiarkan 3 bersaudara termasuk bekas luka dan kepala besar memblokir serangan dari pelatih, dan dia dengan cepat berbalik dan menyerang Mastiff wajah hantu dengan pukulan. Pukulan ini menyatukan 80% kekuatan Zhao Sanhe, dan bahkan sebuah batu besar harus dihancurkan berkeping-keping. Namun, ketika hantu wajah Mastiff melihat Zhao Sanhe menyerangnya, dia segera berbalik, menyerah, dan menghindar. Kemudian setelah mendarat, ia menemukan saudaranya dengan kekuatan rendah lagi dan melancarkan serangan. Dengan cara ini, bahkan Zhao Sanhe tidak bisa mengurusnya. Karena yang harus mereka hadapi adalah master yang hebat sebagai pelatih binatang buas. Selain itu, kecepatan Mastiff wajah hantu itu luar biasa. Zhao Sanhe memperkirakan bahwa meskipun dia adalah seorang master, dia harus menghadapinya dengan hati-hati.
Dengan tambahan Ghostface Mastiff ini, situasi pertempuran berubah drastis hanya dalam beberapa detik. Awalnya, Zhao Sanhe dan yang lainnya bergabung untuk menghadapi pelatih dengan keterampilan tempur tim. Tapi sekarang hantu wajah Mastiff telah bergabung, Zhao Sanhe melukai dua bersaudara hanya dalam beberapa detik. Satu digores dengan darah di dadanya oleh cakar Mastiff wajah hantu, dan yang lainnya patah oleh pukulan oleh pelatih. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir dalam waktu kurang dari 1 menit, Zhao Sanhe dan yang lainnya akan dikalahkan sepenuhnya. Li Dong menyaksikan adegan ini, matanya sedikit menyipit. Dia telah melihat hal-hal seperti hantu wajah Mastiff, tetapi hantu wajah Mastiff dalam kesannya pada dasarnya kejam dan agresif, dan dapat dengan mudah menangkap harimau serigala. Hantu normal menghadapi Mastiff, bahkan 10 pengepungan Mastiff Tibet yang ganas bukanlah lawannya. Tetapi sangat tidak mungkin untuk memiliki kecepatan yang begitu cepat dan memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Kekuatan tempur semacam ini sudah bisa mengancam tuan besar. Bisa dibayangkan kalau hantu berwajah Mastiff ini pasti akan sangat kuat setelah dilatih khusus oleh pelatihnya. Tentu saja, Li Dong tidak akan hanya menonton Zhao Sanhe dan yang lainnya melewatkan kesempatan bertarung yang bagus karena kekejamannya, apalagi melihat hantu wajah Mastiff itu menyakiti saudaranya. Jadi dia membungkuk tiba-tiba dan mengambil batu dari tanah. Suara mendesing. Batu itu terbang keluar tiba-tiba dari tangannya. Itu menembak Mastiff wajah hantu seperti peluru. Pada saat ini, Mastiff wajah hantu hendak menyerang saudara lain, menghadapi batu yang ditembak oleh Li Dong, tidak ada waktu untuk melarikan diri. Ledakan. Jadi, batu itu langsung mengenainya. Wow, Mastiff wajah hantu itu mengeluarkan ratapan yang menyakitkan. Tubuhnya terbang di udara dan menghantam tanah dengan keras. Bab 517. Mastiff wajah hantu berguling beberapa kali di tanah, dan kemudian dia bangkit lagi dengan cepat. Itu mengguncang tubuhnya, dan menggelengkan kepalanya, dan sepertinya tidak ada yang serius tentang itu. Setelah melihat ini, mata Li Dong tiba-tiba menyipit. Batu yang baru saja dia pukul tidak sekuat peluru, tetapi bahkan jika seorang master hebat terkena, dia masih akan menderita luka serius. Dan Mastiff wajah hantu ini sepertinya bukan masalah besar. Pertahanan ini luar biasa. Pelatih itu langsung marah ketika melihat anjing peliharaannya terluka oleh serangan diam-diam. Dia memelototi Li Dong. Sialan, kamu berani menyerang Elisku. Tuhan tidak akan memaafkanmu, kamu pasti akan masuk neraka. Petik 2. Kemudian, ada peluit lain di mulutnya. Mastiff wajah hantu segera mengubah tujuannya, dan tidak lagi menyerang Zhao Sanhe dan yang lainnya. Sebaliknya, mereka melihat ke arah Li Dong dan Lin Yurou. Sangat sengit. Jelas, perintah pelatih adalah mengubah target serangan. Dia diperintahkan untuk menyerang, tetapi Ghostface Mastiff tidak langsung menyerang. Itu menatap Li Dong, dan menatap Lin Yurou dan Lin Guodong dari waktu ke waktu. Kemudian, ternyata seperti master seni bela diri, bersama dengan Li Dong dan yang lainnya mulai berputar. Melihat adegan ini, mata Li Dong menyipit. Binatang ini terlalu pintar. Jika hantu wajah Mastiff ini langsung menyerangnya, Li Dong tidak akan peduli sama sekali. Karena dia bisa menghancurkannya begitu dia bergerak. Tapi Mastiff wajah hantu ini tidak melakukannya. Jelas tahu bahwa Li Dong adalah ancaman besar baginya, jadi dia mencari peluang. Mencari peluang bukan untuk menyerang Li Dong, melainkan menyerang Lin Yurou atau Lin Guodong. Dengan cara ini, Li Dong akan melempar alat penghindar tikus. Mata Li Dong menatapnya, dan kedua matanya yang cekung, seperti sepasang lubang, menatap Li Dong tanpa berkedip. Ternyata, Li Dong juga berubah. Akibatnya, satu orang dan satu anjing harus saling berhadapan. Tiba-tiba, hantu wajah Mastiff kehilangan kesabarannya. Ia mulai berlari, berputar-putar dengan Li Dong sebagai pusatnya. Monster ini sangat pandai bertarung secara alami. Tak hanya menyerang dengan ganas,
tapi juga pandai mencari peluang. Dan pelatih harus melakukan pelatihan yang ditargetkan untuk itu, sehingga berbagai perilakunya seperti master yang unik. Li Dong tidak mengikuti ritmenya kali ini, jika tidak, dia akan pusing tanpa terlempar olehnya. Dia berdiri di tempat, memejamkan mata, dan mendengarkan dengan seksama gerakan hantu wajah mastif. 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran. Suara mendesing. Tanpa peringatan, hantu wajah mastif tiba-tiba melompat dari sisi kiri Li Dong. Tubuh kecil itu digulung seperti landak besar. Mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan kalajengking yang tajam. Ya, menerkam leher Lin Guodong dengan ganas. Jelas, ia tahu di mana tubuh manusia berada. Begitu tenggorokannya digigit, lawannya pasti akan mati. Namun, itu melebih-lebihkan dirinya sendiri dan meremehkan Li Dong. Lin Guodong melihat mastif wajah hantu bergegas ke arahnya, dan otaknya menjadi kosong sejenak. Dia hanya orang biasa, menghadapi situasi seperti itu, tidak ada waktu untuk bereaksi. Pada saat yang sangat mendesak ini, Li Dong tiba-tiba mengulurkan tangan dan menarik Lin Guodong. Akibatnya, tubuh Lin Guodong tidak bisa membantu mengambil langkah maju. Bab 518. Pada langkah ini, dia dengan cerdik menghindari serangan hantu wajah mastif. Lagi pula, meskipun hewan ini sangat kuat, ia tidak dapat bergerak di udara seperti para master sejati itu. Oleh karena itu, ia hanya bisa melompat lurus di belakang Lin Guodong, dan melompat dari kiri ke kanan. Oh, itu menjulurkan lidahnya, menunjukkan giginya yang tajam, dan melolong dengan marah. Air liur jatuh, terlihat sangat menjijikkan. Aduh, kali ini, ia menerkam Li Dong dari depan. Karena sangat jelas bahwa selama pria ini ada di sana, tidak ada salahnya untuk menyakiti dua lainnya. Datang saja. Petik 2. Li Dong mencibir, lalu mengepalkannya. Tanpa pelecehan mastif wajah hantu, Zhao Sanhe dan yang lainnya tidak akan khawatir. Mereka dengan sepenuh hati, menghancurkan semua kekuatan bertarung semua orang. Dengan superposisi kekuatan yang menyembur dari keterampilan tempur tim, bahkan master hebat pun dapat bersaing melawan satu atau dua. Zhao Sanhe menjadi lebih bersemangat saat mereka bertarung, dan semangat juang mereka menjadi semakin kuat. Ini adalah tuan yang hebat. Pembangkit tenaga listrik tingkat ini, belum lagi di dalam negeri, bahkan di dunia, berada di tingkat atas. Setiap orang yang berlatih seni bela diri merindukan dirinya sendiri untuk menjadi orang yang kuat suatu hari nanti. Jika itu 1 lawan 1, Zhao Sanhe dan yang lainnya mungkin bahkan tidak dapat menghentikan satu sama lain dengan satu jari. Namun, sekarang, kekuatan bertarung mereka meledak dengan keterampilan tempur tim. Mereka benar-benar dapat bertarung melawan kekuatan semacam ini, jadi semua orang sangat bersemangat. Seperti yang dikatakan Li Dong, bahkan jika mereka kalah, ini masih merupakan kesempatan yang sangat langka. Tidak umum bagi pembangkit tenaga listrik tingkat ini untuk berlatih game seluler. Sebagai perbandingan, wajah pelatih menjadi semakin suram. Dia masih sangat yakin dalam hatinya bahwa dia bisa menyingkirkan orang-orang ini. Namun, butuh waktu. Dan yang paling dia kekurangan sekarang adalah waktu. Karena musuhnya bukan hanya orang-orang di depannya, tapi juga tujuan misi yang paling penting. Jika target tugas hanya orang biasa, dia tidak peduli sama sekali. Tapi tidak mungkin, target misinya bukan hanya orang biasa, tetapi juga master hebat yang kekuatannya tidak kalah dengan miliknya. Pada saat ini, anjing kesayangannya, Alice kesayangannya, menghadapi keberadaan seperti itu. Jika dia tidak menyingkirkan Zhao Sanhe dan yang lainnya sesegera mungkin, semuanya akan benar-benar dalam masalah. Jadi, dia mengepalkan Zhao Sanhe dan yang lainnya kembali, dan bersiul lagi. Dia akan membiarkan Alice bergabung dengannya lagi dan mengganggu Zhao Sanhe dan keterampilan tempur tim mereka, tetapi dia akan melakukan yang terbaik untuk menghancurkan formasi tim ini. Tidak mungkin, Alice tidak bisa menang melawan pria itu.
Selama dia menghancurkan formasi tim dengan cara tercepat dan menghilangkan orang-orang ini, dia akan bekerja dengan Alice lagi, dan dia pasti akan membunuh target misi. Namun, dia mengeluarkan beberapa perintah berturut-turut, tetapi tidak mendapatkan perintah apapun. Pelatih terkejut. Dalam 2 menit dia bertarung melawan Zhao Sanhe dan yang lainnya, dia bahkan tidak mempertimbangkan situasi Alice. Dengan pemahamannya tentang Alice, bahkan jika itu tidak bisa menyelesaikan lawan, tidak ada masalah dengan perlindungan diri, setidaknya dia bisa melarikan diri. Karena meskipun target misinya adalah Grandmaster, pihak lain ingin melindungi 2 orang di sekitarnya, dan tidak akan mengejar Alice sama sekali. Alice. Petik 2. Pelatih berteriak. Ketika dia memanggil nama Alice seperti ini sebelumnya, itu akan secara ajaib datang kepadanya. Tapi kali ini, dia ditakdirkan untuk kecewa. Pelatih tiba-tiba berbalik untuk melihat. Saya melihat pemandangan yang membuatnya merasa putus asa. Bab 519. Aku melihat Alice yang dicintainya terbaring tak bergerak di kaki pria itu. Seolah sudah mati. Melihat adegan ini, wajah tampan pelatih itu tiba-tiba menjadi mengerikan dan menakutkan. Kamu berani memperlakukan binatang roh para dewa dengan cara ini, dan Tuhan tidak akan pernah memaafkanmu. Suara pelatih binatang itu sangat dingin. Sekarang, kalian semua akan mati. Petik 2. Dia meraung dan menyalakan senjatanya. Ledakan. Dalam sekejap, tinju pelatih itu seperti badai, membantingnya di bahu Scar, mengguncangnya terbalik dan terbang keluar. Sebuah lubang muncul di medan perang segera. Segera setelah itu, pelatih bergegas menuju Ahu. Membunuh. Kecepatannya sangat cepat, seperti kilat. Hati-hati. Petik 2. Kembalilah. Petik 2. Setelah melihat ini, murid Scar dan Zhao Sanhe tiba-tiba berkontraksi dan buru-buru meraung. Orang terdekat ingin membantu, tetapi sudah terlambat. Kekuatan pelatih hewan ini benar-benar terlalu kuat. Lebih kuat dari master rata-rata. 1 lawan 1, di antara Zhao Sanhe dan yang lainnya, tidak ada yang bisa menghentikan pukulan lawan. Pupil mata Ahu menyusut tiba-tiba, tetapi dia tidak mundur. Karena jika dia mundur, formasi pertempuran ini akan sepenuhnya dihapus. Setelah formasi pertempuran rusak, dengan kekuatan pelatih yang kuat, mereka, termasuk Zhao Sanhe, mungkin dalam waktu kurang dari 1 menit, akan dibantai abis oleh lawan. Karena itu, dia tidak bisa mundur. Ayo. Petik 2. Ahu meraung, matanya bertekad. Dia melambaikan tinjunya, bahkan jika dia mati, dia masih harus memegang pelatih binatang selama beberapa detik, sehingga dia tidak dapat sepenuhnya menghancurkan formasi pertempuran. Berani menghentikan langkah Tuhan. Matilah untukku. Mata pelatih itu tajam, dan tinjunya menghantam leher Ahu. Dia mengira Alice telah dibunuh oleh Li Dong, jadi niat membunuh di hatinya saat ini sudah sangat kuat. Sekarang dia hanya memiliki satu pikiran di benaknya. Membunuh. Bunuh semua orang ini bersih. 1 tidak tinggal. Balas dendam anjing Anda. Di jantung pelatih, Alice adalah yang paling penting. Karena Alice adalah partner terbaiknya, bahkan jika 6 bawahannya dipenggal oleh Li Dong, tidak ada gejolak dalam suasana hatinya, bisa dibayangkan betapa pentingnya posisi Alice di hatinya. Ledakan. Tiba-tiba, tepat ketika semua orang mengira Ahu sudah mati, sosok, seperti angin, datang ke Ahu hampir seketika. Napas yang familiar dan sosok yang familiar membuat Ahu yang tadinya putus asa tiba-tiba matanya berbinar. Kakak laki-laki, orang di sini adalah Li Dong. Dia sudah berurusan dengan mastif wajah hantu, tentu saja tidak mungkin melihat Ahu dibunuh oleh pelatih. Keduanya meledak dengan 2 pukulan. Tampaknya mengguncang gunung. Wajah pelatih tiba-tiba berubah, pupilnya berkontraksi tiba-tiba, dia buru-buru mundur selusin langkah, menatap Li Dong di depannya dengan ekspresi kaget, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia langsung dikejutkan oleh pukulan Li Dong lebih dari selusin langkah,
di sisi lain, Li Dong tidak mundur selangkah. Bagaimana ini bisa? Jenis kekuatan kepalan tangan ini sepenuhnya bergantung pada kekuatan tubuh, bagaimana bisa begitu menakutkan? Sebelum dia bisa sepenuhnya bereaksi, Li Dong bergerak. Sedikit di bawah kakinya, kekuatannya meledak dalam sekejap. Mengambil langkah maju ini, angin kencang yang bertiup secara langsung menyebabkan pupil pelatih tiba-tiba menyusut. Om, Li Dong melangkah keluar, dan tanah langsung tenggelam. Dia seperti bola meriam yang sangat penting dan ganas. Hampir seketika, dia datang ke depan pelatih. Kemudian dia meninjunya. Membunuh. Bab 520. Meskipun pelatih terkejut, dia tidak mundur. Karena dia tidak punya pilihan. Dia tidak punya pilihan lain selain melawan Li Dong secara langsung dengan pukulan. Ledakan. Terdengar suara keras, dan segera terdengar suara tulang retak. Pelatih merasakan tinjunya seolah-olah mengenai pelat baja. Bahkan jika dia adalah master yang hebat, dia sudah berdiri di puncak dunia. Namun, pukulan ini hampir seketika menghancurkan kepercayaan dirinya. Semua penghinaan untuk kesombongan langsung hancur dan berantakan. Ledakan. Li Dong melemparkan 2 pukulan berturut-turut, tinjunya meraung, menyebabkan serangkaian semburan udara, dan tulang tinju pelatih langsung retak. Kamu. Wajah pelatih berubah drastis, matanya penuh kecemburuan dan luar biasa. Matanya berubah, dan dia memikirkan teknik formasi pertempuran ini lagi. Pada saat ini, dia secara pribadi merasakan tinju Li Dong, dan sebuah kemungkinan tiba-tiba muncul di benaknya. Tapi dia masih tidak percaya ini mungkin benar. Lagi pula, orang itu, tetapi orang yang kuat pada tingkat yang sama dengan raja, berdiri di puncak dunia. Yang itu, yang seharusnya duduk di medan perang asing, bagaimana dia bisa muncul di tempat kecil seperti China? Bagaimanapun, dia harus melaporkan penemuan ini kepada raja. Karena itu, dia harus hidup sementara. Kemudian dia memikirkan anjing kesayangannya Alice, merasa sangat sedih. Setelah aku melaporkan berita itu kembali ke King, aku pasti akan membalaskan dendammu, Alice, bahkan jika aku dilemparkan ke neraka karena ini. Petik 2. Pelatih sedang berpikir, dan tiba-tiba, rengekan datang. Dia tiba-tiba melihat, dan melihat tanah di kejauhan. Alice berjuang untuk mengangkat kepalanya dan menatapnya. Tidak mati. Alice tidak mati. Meskipun tidak mati, itu jelas terluka parah, ingin bangun, tetapi tidak bisa melakukannya. Namun, bagi pelatih, ini sudah cukup. Hidup saja sudah cukup. Adapun cederanya, dia akan pulih setelah perlahan mengobatinya. Li Dong tidak tahu perubahan batin pelatih hewan saat ini. Dia memandang pelatih hewan dengan acuh tak acuh, dan bertanya dengan ringan, katakan, siapa master emas Anda di belakang layar? Dia masih ingin memastikan siapa yang berada di balik layar. Meskipun diduga itu adalah keluarga Cui, bagaimana jika bukan? Jika saya mengatakannya, saya bukan Yesus. Petik 2. Ekspresi pelatih menjadi santai dan santai. Dia tidak memiliki terlalu banyak kekhawatiran dan ketakutan. Susah kamu untuk menjaga Alice untukku, dan aku akan kembali kepadamu lagi. Petik 2. Setelah berbicara, mulutnya terangkat lagi, membuat peluit yang lebih tajam. Hah! Di langit, seekor burung abu-abu meraung ke arah Lin Yurou dan Lin Guodong. Kedatangannya sengit, dan keberadaannya aneh. Ada bom di atasnya. Pelatih itu mengingatkan sambil tersenyum. Ekspresi Li Dong berubah, dia tidak punya waktu untuk mengurus pelatih hewan, dan sosoknya bergerak dan berlari ke arah Lin Yurou dan yang lainnya. Ketika dia berlari, dia mengambil batu di tanah dan memukul burung itu. Ledakan. Burung itu menjerit, lalu dengan cepat jatuh ke tanah. Tidak meledak, Li Dong tahu dia tertipu. Namun, sudah terlambat, karena ketika Li Dong baru saja berbalik untuk menyelamatkan Lin Yurou dan Lin Guodong, dia sudah kehilangan sosok pelatih hewan. Dia melarikan diri. Dengan cara yang sangat memalukan ini. Terima kasih.
Sampai jumpa di bab selanjutnya.